Syekh, Umi Maktum, saya akan bantu Anda biar Anda tidak jatuh-jatuh. Oh, kenapa? Curiga Umi Maktum kan? Maktum minta izin kepada Nabi karena jauh untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Loh kenapa? Karena Umi Maktum buta, boten sakit ningali, terganggu penglihatannya, ya buta, nggak lihat. Sudah nggak ada yang menonton, wong jauh kan? Sudah jauh, nggak ada yang nonton. Dan Umi Maktum ini terekam di dalam salah satu ayat karena keistimewaan beliau yang terkait dengan abasa wa tawalla. Ini peristiwanya Umi Maktum yang tidak terlalu, agak sedikit tidak direken oleh Nabi karena ada pembesar-pembesar, karena beliau ini buta. Sebenarnya bukan tidak direken ya karena mungkin lagi ada tamu itu. Nah, Umi Maktum ini dari perjalanan dari rumah ke masjid jatuh. Ketika jatuh kemudian bangun, tahu, ada orang yang tahu bahwa Umi Maktum ini selalu jatuh. Kemudian besoknya lagi jatuh lagi. Tapi nggak ngeluh Umi Maktum. Besoknya lagi jatuh lagi. Ketiga ini datang seorang pemuda, kemudian menghampiri Umi Maktum yang lagi jatuh itu. Apa kata pemuda ini? Syekh, Umi Maktum, saya akan bantu Anda biar Anda tidak jatuh-jatuh. Oh, kenapa? Curiga Umi Maktum kan? Apa? Ditanya sama Umi Maktum, kamu siapa? Kok mau membantu saya? Didesak nggak ngaku, didesak nggak ngaku. Ternyata lama-lama ngaku setelah didesak, karena nggak mau Umi Maktum itu dibantu. Umi Maktum itu kenapa nggak mau dibantu? Karena agar setiap langkahnya dapat pahala, jatuhnya dapat pahala. Nah, ketika didesak pemuda ini ditanya, man anta? Apa katanya? Anal jin, anal syaitan. Saya itu syaitan atau jin yang lagi menyamar. Kaget Umi Maktum. Kenapa kamu harus berbuat baik dengan mau membantu saya setiap hari agar saya tidak jatuh? Apa kata syaitan itu? Nah, dari situ, karena saya iri kalau kamu jatuh, syaitan Umi Maktum. Setiap kamu jatuh Allah memberikan pahala yang luar biasa kepadamu. Apalagi kamu ke menuju masjid. Setiap jatuh Allah berikan pahalanya, kemudian dihapus dosa-dosanya, kamu tambah pahala, dihapus dosanya. Maka saya iri. Ini nggak benar ini. Akhirnya Pak, kalau saya bantu Umi Maktum, maka Umi Maktum tidak akan mendapatkan pahala dan dosa-dosanya Umi Maktum tidak akan terkurangi kalau saya bantu. Kaget Umi Maktum, tambah nggak mau dibantu. Nanti kalau dibantu tidak jatuh, pahala sudah tidak dapat, kemudian dosa tidak dikurangi. Nah, itu setan itu iri. Kalau melihat orang kok dosa-dosanya diampuni atau dapat pahala, mendingan dibantu. Bukan keren sama dengan setan membangunkan orang ketika sholat tahajud. Loh kok bisa Ustadz setan bangunkan sholat tahajud? Iya, dalam salah satu kitab itu saya lupa namanya, dia bangun tahajud atau duha. Tapi keinginan setan bangunkan itu tidak gratis. Agar dia sholat tidak apa? Dibisikkan di telinganya. Hebat kan kamu bangun tahajud? Hebat kan kamu sholat duha? Coba lihat di sekeliling kamu. Gak ada orang yang sholat duha. Sekeliling kamu gak ada orang yang tahajud. Disitulah setan memasukkan sifat ujub di dalam hati seseorang. Kemudian orang ini bangga. Keren aku. Gimana orangnya kok nakal gak tahajud turu. Gak kayak saya bisa bangun malam. Ini setan. Maka kemudian kalau bangun malam bersyukur kepada Allah, jangan ujub, jangan yang bangunkan itu
bisa saja adalah malaikat rahmat, bukan setan. Tapi kalau sudah ujub, bisa saja itu dibantu oleh setan. Ayuhal ahibba,